Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari Kompak 2 akan membahas tentang manfaat bahan ajar bagi pembelajaran. Perkenalkan, saya Syarifah Faradila Al-Idrus dan partner saya. Wafik Azizah. Di video ini kami akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi pendidik. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Materi ini sebenarnya terlihat sederhana, tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata bahan ajar itu punya peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Ayo kita bahas 3 topik tersebut. Yang pertama, manfaat bahan ajar bagi peserta didik. 1. Bahan ajar membantu siswa lebih mudah memahami materi. Kenapa? Karena bahan ajar biasanya telah disusun secara sistematis, mulai dari tujuan pembelajaran, penjelasan materi, dilengkapi dengan contoh, hingga diakhiri dengan kesimpulan. Sehingga hal tersebut membantu siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Kedua, membantu mengulang dan memperkuat pemahaman. Ketika siswa berada di sekolah, bisa saja mereka paham, tetapi pas di rumah bisa lupa lagi. Nah, disinilah bahan ajar berperan. Ketika di rumah, siswa bisa melihat-lihat materi yang ada melalui bahan ajar. Di sana mereka bisa mengulang latihan soal atau membaca kembali rangkuman-rangkuman yang ada, sehingga di sanalah pemahaman mereka diperkuat. Ketiga, melatih kemandirian belajar. Dengan adanya bahan ajar, siswa tidak selalu bergantung kepada guru. Mereka bisa belajar sendiri, mengerjakan latihan sendiri, dan membaca-baca materi sendiri, sehingga mereka bisa melakukan hal tersebut sebelum kelas ataupun sesudah kelas. Ini penting banget kalau siswa tersebut saat-saat menjelang ujian. Keempat, meningkatkan minat belajar dan keaktifan. Saat bahan ajar tersebut menarik di mata siswa, itu bisa membuat kelas menjadi lebih hidup dan lebih asik. Kelima, membantu mencapai kompetensi yang sudah ditargetkan. Karena bahan ajar dirancang sesuai dengan kurikulum, sehingga isinya pun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan untuk peserta didik. Jadi intinya, bahan ajar bagi peserta didik itu seperti peta. Ketika kita menggunakan peta, maka pembelajaran bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. Tetapi di saat kita tidak menggunakan peta tersebut, pembelajaran akan terasa menjadi lebih lama dan mungkin saja tersesat. Kita masuk ke topik yang kedua, manfaat bahan ajar bagi pendidik. Yang pertama, pedoman dalam pembelajaran. Bahan ajar membantu guru untuk menyusun pembelajaran secara terstruktur, sehingga guru tidak asal-asalan dalam menyampaikan materi, tetapi guru dapat memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menyampaikan pembelajaran. Kedua, membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Karena bahan ajar sudah disusun secara sistematis, sehingga guru tidak perlu menjelaskan pembelajaran dari nol setiap pertemuan. Tetapi waktu tersebut bisa digunakan untuk diskusi, tanya jawab, ataupun pendalaman materi. Ketiga, membantu variasi metode pembelajaran. Biasanya di dalam bahan ajar itu ada latihan, soal, ataupun studi kasus. Nah, dari sana bisa kita kembangkan menjadi presentasi, diskusi kelompok, problem based learning, atau project, sehingga kelas tidak menjadi monoton. Keempat, memudahkan evaluasi.
Karena di dalam bahan ajar itu telah terdapat tugas, sehingga dari sana guru bisa melihat sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Apakah siswa tersebut sudah paham atau belum? Kelima, meningkatkan profesionalisme. Kenapa? Karena guru dituntut harus mampu merancang, menyusun, dan menggunakan bahan ajar. Guru harus mampu memahami materi secara mendalam dan menyesuaikannya dengan peserta didik. Di sanalah profesionalisme guru dapat terasah dan meningkat. Jadi bisa kita lihat bahwa bahan ajar tidak hanya bermanfaat kepada peserta didik, tetapi juga kepada pendidik dalam membantu menjalankan pembelajaran menjadi terarah dan berkualitas. Selain memberikan manfaat kepada pendidik dan peserta didik, bahan ajar juga memberikan segudang manfaat bagi sekolah. Pertama, bahan ajar membantu sekolah meningkatkan mutu pembelajaran. Ketika bahan ajar disusun secara sistematis, sesuai dengan kurikulum dan dirancang dengan jelas, maka proses pembelajaran di kelas akan menjadi lebih terarah. Guru tidak mengajar secara asal-asalan, tetapi mengikuti panduan yang telah disusun. Dengan begitu, sekolah dapat menjaga kualitas pembelajaran agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, bahan ajar berperan penting dalam menjaga nama baik dan kualitas sekolah itu sendiri. Kedua, bahan ajar membantu menciptakan standar pembelajaran yang konsisten. Di sekolah, tentu ada banyak guru dengan gaya mengajar yang berbeda-beda. Ini hal yang wajar dan justru baik. Namun, agar materi yang diajarkan tetap sama dan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai, maka diperlukan yang namanya acuan bersama. Nah, bahan ajar inilah yang menjadi acuan tersebut. Dengan menggunakan bahan ajar yang sama atau sejenis, maka pihak sekolah dapat memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan materi yang setara dan sesuai standar, meskipun materi tersebut diajarkan oleh guru yang berbeda-beda. Ketiga, bahan ajar memudahkan dalam mengelola program akademik dan pembelajaran. Teman-teman, sekolah tentunya harus merencanakan jadwal, pembagian tugas mengajar, serta melakukan proses evaluasi belajar secara berkala. Jadi, jika bahan ajarnya jelas dan terdokumentasi dengan baik, maka pihak sekolah akan lebih mudah memantau apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Hal ini tentunya akan membantu manajemen akademik agar lebih tertib dan terorganisasi. Keempat, bahan ajar membantu mendukung pelaksanaan kurikulum secara optimal. Seperti yang kita ketahui, bahan ajar berisi tujuan, kompetensi, dan arah pembelajaran. Namun, itu semua tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dituangkan ke dalam bentuk materi atau kegiatan belajar yang konkret. Nah, di sini bahan ajar menjadi jembatan antara kurikulum dan praktik belajar di kelas. Melalui bahan ajar, kompetensi yang ada pada kurikulum bisa benar-benar diterapkan ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan terakhir, bahan ajar juga mendorong inovasi pembelajaran. Teman-teman, saat ini bahan ajar tidak hanya berbentuk buku cetak, tapi juga bisa berupa modul digital, video pembelajaran, atau media interaktif. Dengan mengembangkan bahan ajar yang variatif dan berbasis teknologi, sekolah bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Hal ini membantu sekolah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang semakin beragam.
Jadi, secara keseluruhan, bahan ajar memberikan kontribusi yang signifikan bagi sekolah, terutama dalam hal menjaga kualitas, konsistensi, dan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya sekolah meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama, bahan ajar memberikan banyak manfaat bagi peserta didik, yakni membantu peserta didik dalam memahami materi, mendorong kemandirian belajar, meningkatkan minat dan keaktifan, serta membantu dalam mencapai kompetensi. Kedua, bagi pendidik, bahan ajar memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mendukung metode pembelajaran yang beragam, serta membantu dalam evaluasi dan penilaian. Dan terakhir, bagi sekolah, bahan ajar membantu dalam menjaga mutu, standar, manajemen akademik, pelaksanaan kurikulum, serta mendukung inovasi pembelajaran. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai manfaat bahan ajar bagi peserta didik, pendidik, dan bagi sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.